Wa yustahabbul insatu wa huwa sukutu ma'al isgha'i, dan disunnahkan al insat artinya wa huwa as-sukutu diam ma'al isgha'i disertai memperhatikan, itu namanya insat. Jadi pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, nih kita jamaah disunnahkan insat, artinya insat diam sambil memperhatiin. Perhatiin tuh apa yang sedang disampaikan oleh khatib dalam ceramah atau khutbahnya. Ya, jadi kita diam, kita dengerin, kita perhatiin. Itu namanya al-insat. Apa hukumnya? Sunnah. Ya, jadi hukumnya sunnah. Kalau enggak, ya itu hukumnya nanti makruh. Kalau dia enggak insat, berarti hukumnya makruh. Yang baik ya kita dengerin, ya kita perhatiin apa sih yang disampaikan oleh khatib pada saat lagi khutbah. Ya minimal ada yang dibawa sebagai bekal ilmu. Lima la yajibu sama'uhu, karena sesuatu yang tidak wajib didengarkannya. Bi khilafi malaukan al hadirin arba'una faqat, berbeda kalau seandainya hadirin itu ada 40 saja. Talzamuhumul jum'atu, yang wajib Jumat. Fayahrumu, maka haram ala ba'dihim, atas sebagian mereka. Apa haramnya? Kalamu pautihi sama aruknin. Tuh, jadi berbicara ya karena bisa meluputkan ya yang mendengarkan rukun litasabubihi ila ibtali jum'ati, karena itu bisa menyebabkan batalnya Jumat. Berbeda kalau jamaahnya hanya terbatas. Terbatasnya hanya 40. Nah, kalau jamaah terbatas sampai 40 saja, maka dia termasuk yang wajib Jumat. Nah, karena dia yang wajib Jumat, maka mendengarkan khotib dalam khutbahnya itu hukumnya wajib. Jangan sampai yang rukun-rukun dikagak dengerin. Sebab kalau dikagak denger yang rukun-rukun, itu bisa menyebabkan batalnya sholat Jumat. Kalau batasannya hanya 40 tok. Tapi kalau yang udah sampai 100, 200, 500, 1000, nah itu isgha hanya sunnah. Ya. Insat itu hanya sunnah saja. Isma itu hanya sunnah saja. Karena kita yakin masih banyak yang lain yang mungkin dengerin. Enggak mungkin dari sekian banyak tidur semuanya, enggak mungkin. Ya, ada 800 orang, ada 500 orang jamaah tidur semuanya, kan kagak mungkin. Ya, itu. Jadi pasti adalah di antara 40 orang yang wajib Jumat yang mendengarkan ya khutbahnya khatib. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya memang terbatas pada 40 orang saja, Bapak Saudara, maka haram tuh di antara mereka ngobrol, bicara. Nah, seperti itu, sehingga dia tidak mendengarkan apa? Khutbah yang sedang disampaikan oleh seorang khatib. Lebih-lebih rukunnya, sebab rukun itu wajib didengerin oleh 40 orang. Sekarang jamaahnya terbatas sampai 40 orang. Nah, ini dikhawatirkan, makanya hukumnya wajib. Tapi yang hukumnya insat itu sunnah, kenapa? Karena diyakini bahwa jamaah melebihi daripada 40 orang. Sehingga ya itu hanya disunnahkan saja. Wa yusannul insatu, dan disunnahkan memperhatikan, dengerin. Wa illam yasma'il khutbah, sekalipun dia tidak mendengar khutbah, khurujan minal khilafi, karena keluar daripada khilaf. Naam, iya, al-aula, yang paling utama, li ghairi sami'i, bagi orang yang kagak denger, ayastaghila bitilawati, dia sibukkan dirinya dengan tilawah, membaca Quran, wa zikri, zikir, sirran, namun secara sir. Kalau seandainya karena terlalu jauh dia ya enggak mendengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, bagaimana kita disuruh diam, suruh dengerin, orang suaranya kagak kedengeran. Nah, itu bagaimana bagi yang kagak denger suaranya ya khutbah seorang khatib? Nah, berarti kita disunahkan menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Tapi membaca Al-Quran dan berzikir ini sirron, secara sir saja.
Tujuannya apa? Li'alla yusawwisa ala ghairihi, supaya tidak mengganggu terhadap orang lain. Kalau kita bacanya keras, baca Qur'annya keras, baca zikirnya keras, dikhawatirkan bisa mengganggu jamaah yang lain. Jadi tetap kita ya jangan mengganggu ya terkait tentang kekhusyuan orang yang sedang ibadah. Wala yukrahul kalamu, dan tidak dimakruhkan bicara qoblal khutbati, sebelum khutbah, au ba'daha atau setelah khutbah, au bainahuma atau antara khutbah yang pertama dengan khutbah kedua. Kan nggak ada khutbah tuh, sementara ada interval. Nah di situ tidak dimakruhkan bicara. Sebelum khutbah mau bicara nggak makruh, setelah khutbah mau bicara nggak makruh, atau antara ya khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua itu kalau dibicara ya juga enggak makruh, walau li ghairi hajatin alal aujahi, sekalipun itu dilakukannya tanpa ada hajat menurut kaul yang mu'tamad. Ya, jadi yang dimakruhkan itu saat khotib sedang menyampaikan khutbahnya, bicara di saat itu hukumnya makruh. Wa yustasna min istihbabin, dan dikecualikan daripada disunnahkan al-insat umurun mazkuratun fil mutawalati, ada beberapa hal yang disebutkan dalam kitab yang lebih panjang dan lebih tinggi. Ya kan tadi sunnahnya diam, insot, jangan ngobrol, jangan bicara. Tapi ada yang dikecualikan. Boleh kita bicara, boleh kita ya melakukan satu kegiatan ya kalau memang itu diperlukan. Nah, ini disebutkan di beberapa kitab yang lebih panjang. Minha diantaranya inzaru a'ma ayyaqa fi bi'rin, memberikan peringatan kepada orang yang buta yang akan terprosok jatuh ke dalam sumur atau lubang. Kita lagi mendengarkan ya khutbah dari seorang khatib, kemudian tiba-tiba ada orang buta lewat. Ya kalau kita kagak kasih tahu, dia bisa nginjak lubang, bisa terprosok ke situ. Nah itu hukumnya boleh tuh kita kasih tahu, Pak di depan ada lubang. Nah itu kan bicara dia, bicara di situ tidak makruh, ada pengecualian tuh karena maslahat ya demi kebaikan orang lain. Jadi agama meninjaunya begitu tuh Bapak Saudara. Ya jadi jangan kita diam aja, orang disuruh diam kok. Ya kita lagi ya mendengarkan seorang khatib diam aja. Ada orang buta, injak lubang, terprosok, dia terjatuh, dia terluka dia. Nah kita diam aja, kita dosa. Tuh jangan bilang kan saya ngamalin, suruh diam. Ya, apabila seorang khatib sedang menyampaikan khutbahnya, suruh diam, jangan ngomong, jangan ngobrol, diam aja dia. Nah begitu. Jadi artinya agama itu masalah tinjauannya begitu luas. Demi kemaslahatan orang lain. Maka saat itu yang tadinya makruh jadi enggak makruh, bahkan bisa wajib. Kalau bisa mencelakakan orang lain kita diam aja, kita dosa. Wajib kita kasih tahu, ya kita cegah dia, jangan sampai terus maju sehingga nanti dia terprosok, terjatuh ke sumur, ke lubang atau tempat-tempat yang berbahaya. Itu satu contoh. Wa inzaru mandabba alaihi aqrabun masalan, atau dia memberi informasi kalau ada binatang seperti kalajengking yang mulai merayap ya merangkak ke bagian tubuhnya. Ada kalajengking ya itu mulai menuju dirinya. Ya jangan diam aja kita lihat, cepat kita kasih tahu. Ya itu ngobrol begitu, ngomong seperti itu nggak makruh Bapak Saudara. Bahkan hukumnya jadi wajib karena itu bisa membahayakan orang lain. Kalau itu kalajengking ya nanti menggigit orang tersebut. Ya kan ini membahayakan. Jadi cepat dikasih tahu. Wa minha, dan diantaranya lagi ta'limu insanin say'an minal khairi, mengajarkan kepada manusia tentang sesuatu yang baik. Kemudian apalagi wanahihi, dan mencegahnya an munkarin, daripada kemungkaran. Anak lari-larian mulu, ribut bener, sehingga orang lain terganggu. Atau mungkin anak lari-larian di atas takut bahaya, kalau terjatuh gimana? Jangan diam aja kita disuruh diam aja, jangan.
boleh ngasih tahu. Ya, ngasih tahu, jangan ansit aja, ansit diam. Begitu. Ini diperlukan amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun dalam kondisi seorang khatib sedang menyampaikan khutbahnya, bagi orang tersebut boleh melakukan hal itu karena ini penting untuk kemaslahatan. Wa minha raddus salami, dan diantara lagi menjawab salam. Fayajibu, maka wajib. Wa in kana tidauhu makruhan, sekalipun memulainya itu makruh. Ada orang sedang atau ada khatib sedang menyampaikan khutbahnya, ada orang baru datang ya di masjid, assalamualaikum, makruh dia tuh, makruh. Tapi kita jawabnya wajib, boleh waalaikumsalam, jangan kita diam aja walaupun sedang berlangsung khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Tuh, makanya kita kalau masuk ke masjid khatib sedang menyampaikan khutbahnya, jangan memulai salam. Ya, kalau kita memulainya hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau kita yang udah bilang assalamualaikum, yang dengar wajib menjawab waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak ya makruh hukumnya walaupun khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Cuma yang mengawali salam itu hukumnya makruh. Nah, kita menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Wa minha tashmitul atis, dan diantaranya lagi kalau ada orang berdoa ya sebab dia bersin ya, jadi dibilang ya alhamdulillah. Nah, maka kita boleh doain ya yarhamukallah, itu boleh payajuz, boleh kita mendoakan orang yang bersin baca kalimat alhamdulillah. Orang bersin baca kalimat alhamdulillah, kita boleh ya mendoakan dengan yarhamukallah. Wa minha, dan diantaranya lagi as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam inda samai zikrihi, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar, yaitu disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sedang tekun ya memperhatikan mendengarkan khatib yang sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada yang baca ya nama Nabi Muhammad. Nah, kita tetap disunahkan baca Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi membaca selawat ketika disebut nama Nabi itu tidak dimakruhkan, silahkan aja. Wa man dakhalal masjida, siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid, li sholatil jum'ati, untuk sholat Jumat, wal imamu yahtubu, sementara imam sedang berkhutbah, atau wa huwa jalisun bainahuma, dan dia sedang duduk antara dua khutbah, jadi ada interval duduk. Khutbah pertama udah selesai, sebelum melanjutkan khutbah yang kedua dia duduk, atau posisi khatib sedang duduk tuh ya, antara khutbah pertama udah selesai mau ke khutbah kedua. Wa huwa jalisun alal minbar, sementara khatib sedang duduk di atas minbar. Qabla syuru'ihi, sebelum dia mulainya lagi fil khutbah, dalam khutbah. Shalla rak'ataini, boleh orang yang baru masuk ke dalam masjid untuk sholat 2 rakaat. Nah, niatnya apa tuh? 2 rakaat biniyatit tahiyati, dengan niat tahiyatul masjid. Wa huwal aula, itu yang lebih utama. Au ratibatil jum'ati al qabliyah, atau niat sholat rawatib Jumat qabliyah. Boleh kalau dia mau sholat qabliyah, illam yakun shollaha fil baiti, kalau memang dia belum melaksanakannya di rumah. Tuh begitu. Jadi memang yang bagus sholat sunnah itu di rumah. Makanya kenapa alasannya Imam Nawawi bilang sholat tahiyatul masjid lebih bagus. Ya, karena memang disunnahkannya baru datang ke masjid sholat tahiyatul masjid, dan dia harapkan emang udah sholat qobliyah di rumahnya, udah qobliyah, udah azan di sholat dulu qobliyah di rumah. Nah, masuk tinggal ya sholat tahiyatul masjid. Nah, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia belum sholat tahiyatul masjid, bagaimana? Ya, belum sholat qobliyah Jumat, silahkan dia sholat qobliyah Jumat. Insya Allah itu tahiyatul masjidnya dapat juga. Begitu.
Ya, jadi kesimpulannya begini Bapak Saudara, kalau kita nih masuk masjid, ya khatib sedang ya melaksanakan khutbahnya atau khatib udah duduk di atas mimbar. Nah, kita baru masuk ke masjid bagaimana? Tetap disunnahkan sholat 2 rakaat gitu. Nah, sholatnya sholat apa? Silakan pilih. Mau sholat tahiyatul masjid boleh, mau sholat qobliyah kalau memang dia belum qobliyah juga boleh. Nah, seperti itu. Silakan pilih aja yang mana aja. Tapi kalau kita udah yakin banget kita belum sholat qobliyah Jumat, ya sholat qobliyah Jumat. Itu dengan kita sholat qobliyah Jumat, insya Allah nanti tahiyatul masjid dapat. Sebab tahiyatul masjid tanpa kita niatkan juga udah dapat. Kita baru datang tuh Bapak Saudara ke masjid, kemudian kita belum sholat qobliyah, ya kita sholat niat qobliyah, ya itu insya Allah tahiyatul masjid udah dapat dengan kita sholat qobliyah, ya apakah qobliyah Jumat, qobliyah zuhur, qobliyah maghrib dan seterusnya, itu udah dapat itu. Nah, makanya tetap sholat rakaat ini dia dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Wahina izin kalau seandainya orang itu belum sholat qobliyah al aula, maka lebih bagus niatut tahiyah, niat tahiyat ma'ah bersamanya. Tuh, jadi niat ya tahiyat juga. Jadi di samping qobliyah Jumat, dia juga niat tahiyatul masjid. Fa'in arodal iktisor, kalau dia mau meringkas fal aula, maka yang paling utama niatut tahiyah, maka niat tahiyat saja. Li'annaha taputu, karena sesungguhnya tahiyat ya itu luput bipawatiha, dengan keluputannya bil kulliyati, secara apa? Secara keseluruhan. Izalam tanwi, apabila dia tidak niat. Bi khilafir rotibati, berbeda dengan rotibah al qobliyah, ya dengan rotibah al qobliyah. Jadi niat tahiyat itu bisa luput dengan seluruh keluputannya, ya apabila kita udah melaksanakan sholat walaupun tanpa diniat. Beda kalau sholat rotibah qobliyah, itu mesti diniatkan. Kita sholat tahiyatul masjid ya kagak dapat qobliyah. Kita sholat qobliyah dapat niat tahiyatul masjid, seperti itu. Nah, sholatnya khofi patah ini jangan terlalu lama, ringan aja, ringan. Ya, karena memang kita posisinya ya sudah terlambat. Khotib sudah di atas mimbar, khotib sudah menyampaikan khutbahnya, atau khotib sedang duduk istirahat ya untuk melanjutkan kepada pekerjaan khutbah yang kedua. Nah, kita baru datang, silahkan kita sholat, tapi sholatnya khafifah, ya ringan saja. Ai artinya walazimahu, dan diharuskan ayat tasiro untuk meringkas ala aqali mujziin, ya atas sekurang-kurangnya yang kira-kira udah cukup. Rukun-rukunnya aja dah, baca Fatihah, ya surahnya enggak misalnya. Kenapa? Karena kondisi kita memang datangnya posisi khotib sudah ada di atas mimbar. Sumaya jelisu, kemudian setelah dia sholat 2 rakaat ringan singkat, lalu dia duduk. Ai fala ya ghaira rakaat ini, maka dia tidak boleh sholat kecuali cuma 2 rakaat. Enggak boleh lagi nambahin, 2 rakaat aja udah. Itu namanya sholat 2 rakaat khafifah ini. Jangan 4 rakaat, jangan. Ya udah cukup 2 rakaat khafifah ini. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Fa inna wa aksara minhuma, kalau seandainya ada orang datang sementara khatib sudah ya di depan mimbar, sudah ya melaksanakan khutbahnya. Nah, kemudian dia niat lebih banyak daripada 2 rakaat, au salatan ukhra, atau salat yang lain lagi di salat bi qadrihi, dengan ukurannya, kasunati subuh, seperti sunat subuh masalan lam tan akid, maka enggak jadi. Tuh, jadi kalau kita udah terlambat jangan sholat 4 rakaat. Udah sholatnya 2 rakaat, itu pun ringan. Atau sholat-sholat yang lain tidak boleh. Kalau seandainya sholat juga lam tan akid, enggak jadi itu sholat. Haram hukumnya, enggak boleh.
Wa amma law dakhala, adapun kalau seandainya ada orang masuk, wal imamu akhirul khutbah, sementara imam sudah di akhir khutbah, bi an ghalaba ala zannihi, ya bahwasanya dia memenangkan atas sangkaannya, annahu in shallat tahiyah, kalau seandainya dia salat tahiyat, fa innahu taharrum al imam, fatahu taharrum al imam, maka dia keluputan takbiratul ihram bersama dengan imam, kurihat, maka dimakruhkan. Kita datang nih Bapak Saudara, ternyata khotib sudah menyampaikan khutbah yang terakhir, ya sebentar lagi rapi, kita tetap aja sholat tahiyatul masjid kah, sholat qobliyah kah, ya kalau seandainya kita sholat nanti kita ketinggalan takbiratul ihram bersama dengan imam, maka sholat kita hukumnya makruh. Makanya sampai udah nggak usah sholat, ya karena khotib udah mau selesai khutbahnya tuh, langsung qomat. Habis qomat, ya langsung sholat. Lebih bagus udah langsung sholat Jumat aja. Kebanding daripada dia melaksanakan sholat 2 rakaat walaupun ringan, tetap masih ketinggalan. Kagak bisa nanti takbir ihram bersama dengan imamnya. Itu hukumnya kurihat. Sholat di situ hukumnya makruh. Bal yaqifu, akan tetapi yang bagus orang yang baru datang tuh ya berdiri aja dah. Ila qiyamis sholati, sambil nunggu untuk melaksanakan sholat Jumat. Wala yaqudu, enggak perlu duduk. Likarahatil julusi, karena makruh hukumnya duduk qabla tahiyati, sebelum tahiyat. Jadi enggak boleh duduk dia, makruh. Diri aja. Tungguin sampai khotib selesai. Tinggal beberapa menit lagi atau beberapa detik lagi selesai. Ya udah, tungguin aja. Ya, selesai qomat langsung sholat. Jangan duduk. Sebab orang yang duduk di masjid sebelum sholat tahiyatul masjid hukumnya apa? Makruh. Wa karahatu dzalika ba'da iqamati sholat. Dan kemakruhan itu lebih lagi asyaddu setelah qomat. Ya, udah qomat masih sholat. Nah, itu lebih makruh lagi. Wa yajibu ayyukhaffifa sholatan tara'a. Ya, dan yang diperhatiin itu oleh musannif ya apa? Ya, dia harus meringankan sholatnya. Wajib tuh, jangan sampai terlalu lama di sholat sunnahnya. Toro'a julusal imam, duduknya imam alal minbar qoblal khutbati, sebelum khutbah, fi asna'iha, pada pertengahannya. Ya, ka'ayak tasira alal wajibat, seperti dia meringkas yang wajib-wajib aja. Jadi ketika dia dibolehkan untuk melaksanakan sholat, tapi sholatnya yang khafifah 2 rakaat yang ringan singkat. Kalau bisa yang wajib-wajibnya aja, yang rukun-rukunnya saja, yang sunnah-sunnahnya nggak usah dikerjakan. Demi apa? Untuk melaksanakan kesunahan, yaitu sholat rakaataini khafifataini. Itu jadi catatan. Ya, sholat rakaataini khafifataini. Dia sholat 2 rakaat tapi khafifataini, jadi singkat. Nah, maksudnya singkat bagaimana? Yang wajib-wajib saja yang dikerjakan, yang rukun-rukunnya saja yang dikerjakan, yang sunnahnya tidak usah. Kenapa? Karena memang kita datangnya sudah terlambat. Cukup saya kira. Nanti baru wa ta'birul musannif. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.